Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu semuanya, semoga anti dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah PH tema 8 subtema 1 akan kita laksanakan besok atau lusa. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu tokoh protagonis dan apa itu tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis yaitu tokoh utama yang memerankan sifat baik, sedangkan antagonis yang memerankan sifat tidak baik. Kali ini kita akan belajar ternyata protagonis itu merupakan tokoh utama dalam suatu cerita, bukan hanya sebagai tokoh yang memiliki watak yang baik, tapi juga dia merupakan tokoh utama. Sedangkan antagonis itu tokoh penentang tokoh utama. Untuk lebih memahami masalah tokoh utama dan tokoh tambahan, silakan anti simak bacaan Roro Jonggrang di atas. Nah, di situ anti akan menemukan siapa pemeran utama dan siapa pemeran tambahan. Pemeran utama yaitu Roro Jonggrang sendiri, sedangkan pemeran tambahannya yaitu Bandung Bondowoso. Sekarang kita akan mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Yang kedua, tokoh protagonis selalu akan ada dari awal, tengah, hingga akhir. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Yang ketiga, adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ayunan cangkul akan terhenti ketika menyentuh tanah. Yang kedua, hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh gaya. Mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya tari Saman berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari Serimpi berasal dari Jawa Tengah, dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Gambar di atas merupakan tari Saman yang berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sebelumnya kita juga telah mempelajari keragaman tari dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ulangi lagi, tari kecak berasal dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari kipas sarumpun dari Sumatera Selatan, dan tari golek dari Yogyakarta. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai sifat protagonis dan sifat antagonis. Lalu kita juga mempelajari pengaruh gaya terhadap suatu benda, dan kita juga mempelajari ragam tarian yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan pembelajaran daring pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.